Merdeka! Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Di dalam suasana kemerdekaan kita sedang merayakannya. Dan kita tahu betul kalau Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita semua dari segala perbuatan kita, dari ikatan dosa di masa yang lalu. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentunya kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh kuasa salib. Hari ini Tuhan mau kita mengalami Dia terus menerus. Saudara, gaya hidup komunitas kita sudah mulai di bulan Juni. Kita mengingatkan tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama dengan autentik, dengan apa adanya Bapak Ibu Saudara. Dan di bulan Juli, Saudara, kita memulai bagaimana kita membangun hubungan dengan terus-menerus dengan Tuhan, mengalami Tuhan terus-menerus di dalam komunitas kita, Saudara. Dan dimulai dengan khotbah Yesus di bukit, Matius 5. Saudara, kita hari ini masuk di dalam khotbah Yesus di bukit, ucapan berbahagia yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, yaitu Matius 5 ayat 9, yang berkata demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, sebutan anak-anak Allah itu begitu penting Bapak Ibu Saudara. Sebutan adalah sebuah yang menandakan bahwa dia memiliki siapa dia sesungguhnya dan latar belakang orang tersebut dari mana, dan latar belakang orang tersebut dia memiliki pengalaman seperti apa. Ya, seperti gelar, ya kita tahu ada gelar dokter, profesor. Nah, itulah latar belakang seseorang, Saudara. Nah, kita adalah disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti kita adalah keturunan Allah. Kita adalah perwakilan Allah, representatifnya Allah di muka bumi ini. Saya teringat betul waktu kami pelayanan besuk, ya, di waktu sebelum pandemi terjadi, kami besuk ke rumah sakit. Dan orang yang sakit tersebut, ketika kami datang, mereka berkata demikian, salah satu dari mereka, Tuhan, aku bersyukur Engkau telah datang di tengah kondisiku yang sedang sakit ini. Engkau datang Tuhan lewat kedua hamba-hamba-Mu ini. Kami datang untuk mendoakan orang sakit, dan orang sakit itu melihat ada Tuhan. Saudara, kalau orang melihat saudara, melihat siapa, Saudara? Apakah melihat Tuhan atau melihat yang lain, Saudara? Apakah orang melihat justru kehadiran kita mendatangkan damai sejahtera dari Tuhan karena kita adalah anak-anaknya? Atau jangan-jangan ya kita adalah pembuat kerusuhan atau orang tidak merasa nyaman dengan kehadiran kita sebagai anak-anaknya? Saudara, mari kita dikatakan kita adalah the peacemakers, ya. Dikatakan kita adalah orang-orang yang membawa damai, Saudara. Karena itu disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah, ya, di dalam Matius 5 ayat 9, ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah children of God. Ya, saya mau bagikan bagaimana juga Tuhan berkata di Roma 8 ayat 14 bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dikatakan di sini di dalam bahasa Inggrisnya, for as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ya, dari kata children of God dan the sons of God, kalau ditelusuri Saudara, dari bahasa Yunaninya adalah huios. Huios ini bukan berbicara anak kecil, ya, tetapi bicara identitas keputraan. Huios di sini bicara tentang keturunan yang akan memiliki ahli waris, Saudara. Makanya di Galatia 4 ayat 7 juga dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Huios, anak di sini, bicara tentang orang yang menerima janji Tuhan. Bukankah kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah? Kita dikatakan keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara mau menerima janji Allah? Saudara mau menjadi anak Allah?
dikatakan kita harus membawa damai. Karena Yesus adalah Raja Damai. Yesus pendamai untuk dosa kita. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai 5. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Ia, Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, Yesus adalah Raja Damai. Yesus yang ada dalam hati setiap orang percaya, yang kita terima Dia sebagai Tuhan satu-satunya. Dia tinggal, Dia adalah Raja Damai, sehingga kita semua boleh mengalami kedamaian. Saudara, kalau bicara tentang pembawa damai, tentunya orang tersebut harus mengalami terlebih dahulu hidup berdamai, mengalami damai itu sendiri. Untuk itu saudara, saya mau mengajak, pastikan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang membawa damai, kita harus mengalami damai terlebih dahulu, damai yang dari Tuhan. Yang pertama saudara, saudara tahu apakah saudara sudah berdamai dengan Tuhan? Saudara, apa itu perdamaian? Perdamaian tentunya akan terjadi kalau salah satu pihak mengalah, merendahkan diri. Saudara, bukankah Yesus, Dia merendahkan dirinya. Dia datang dari surga, Dia turun ke bumi, Dia menjadi serupa dengan manusia, dan Dia menjadi hamba. Dan bahkan Dia mati di kayu salib. Dia sedang memberikan dirinya untuk dipakai oleh Bapa, mengenapi rencana Bapa, untuk mengampuni dosa-dosa seluruh dunia, dosa saudara dan saya. Saudara, tahukah saudara, Dia adalah pendamai untuk dosa kita. Saudara, nggak cukup saudara, kita hanya tahu Tuhan Yesus. Saya dulu sekolah dari kecil, TK, SD, SMP, saya adalah orang beragama Kristen. Tapi saya tidak pernah mengalami Tuhan. Saya tidak pernah mengalami yang namanya pengampunan dosa. Hidup saya penuh dengan tertuduh akibat dosa. Saya merasa tidak layak, saudara. Dan sejak waktu saya bertobat di tahun 95, saya menerima Tuhan Yesus. Sejak saat itulah, saya tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Dia menjadi pendamai untuk saya bisa diselamatkan. Dan saya menyerahkan diri untuk saya berdamai dengan Tuhan. Saya mengalami pengampunan dosa tersebut dan hidup saya diubahkan. Saya bertobat saudara, saya lahir baru. Berdamai dengan Tuhan. Sebelum hari ini saudara, kita menjadi pembawa damai. Pastikan kita mengalami damai terlebih dahulu, yaitu berdamai dengan Tuhan. Menerima pengampunan yang dari Tuhan. Saudara, apakah cukup sampai di situ, saudara? Ya, setelah kita menerima Tuhan Yesus, seringkali kadang-kadang hidup kita jatuh bangun. Kita seringkali merasa minder. Kita seringkali merasa hidup tidak berarti. Saudara, ada hal yang kedua. Setelah engkau berdamai dengan Tuhan, dikatakan engkau perlu berdamai dengan dirimu sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 3. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apa itu perintah Tuhan? Apa itu hukum Tuhan? Hukum Tuhan di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau kita mengasihi, ya, bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi hukum ini, perintah Tuhan ini, yang mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama dengan diri sendiri itu, saudara, itu adalah hukum yang sama dengan itu, equal, saudara. Bukan yang satu lebih penting, yang satu diabaikan, tetapi kedua hal ini penting, saudara. Bagaimana kita belajar mengasihi diri sendiri, menerima diri kita sendiri apa adanya. Saudara, saya dulu adalah pribadi yang sangat minder sebelum saya kenal Tuhan. Saya dulu, saya ingat betul waktu SMA, saudara. Orang-orang ya sudah punya kendaraan motor, mobil, saudara, kalau pergi ke sekolah. Saya masih jalan kaki. Saya masih kadang naik sepeda. Saya malu betul, saudara. Kalau naik sepeda sekarang kan keren ya, saudara ya. Ya, jadi sebuah hobi, dan bahkan sepeda sekarang mahal-mahal, keren-keren gitu ya. Tapi itu waktu, saudara, saya minder. Orang-orang naik sepeda motor, ada motornya. Saya naik sepeda genjot, pakai kaki, saudara. Dan ini menjadi sebuah hal yang memalukan buat diri saya. Karena saya nggak berdamai dengan diri saya, karena saya ini lahir dari keluarga yang miskin. Saya lahir dibanding-bandingkan, saudara, dengan orang-orang lain. Dan saya merasa saya nggak punya apa-apa. Hidup saya nggak berarti, karena saya nggak punya harta benda yang bisa dibanggakan, saudara. Dan, saudara, ketika Tuhan Yesus memulihkan hidup saya menerima Dia, saya dipulihkan gambar diri, hati Bapa Surgawi. Sejak itu, saudara, saya berubah. Saya hidup mengalami transformasi hati. Saya hidup bukan lagi apa kata dunia, bukan lagi apa kata manusia, bukan lagi apa karena saya memiliki sesuatu, saudara. Akhirnya saya lebih dari yang lain. Tetapi yang saya banggakan hari ini, karena Tuhan Yesus yang ada dalam hati saya. Dia sudah membentuk saya sejak saya ada dalam kandungan ibu saya. Dia sudah menenun saya. Saudara tahu kejadian kita semua hari ini dahsyat dan ajaib, saudara. Tuhan membawa kita hari ini lahir di sebuah keluarga kita tidak bisa memilih, tapi itu kedaulatan Tuhan dan kejadianmu, saudara. Dahsyat dan ajaib. Ketika saya terima kebenaran firman Tuhan ini, hidup saya diubahkan. Saya tidak lagi minder, saya hidup bukan apa kata orang, tapi saya hidup karena Tuhan, apa kata Tuhan dalam hidup saya. Dan saya melangkah maju untuk saya percaya betapa saya harus menerima diri saya sendiri. Setelah engkau berdamai dengan dirimu sendiri, yang berikutnya dikatakan, kasihilah sesamamu. Orang yang mengalami perubahan dalam hatinya, di dalam kehidupannya, dia akan belajar untuk mengasihi orang lain, karena dia terlebih dahulu menerima kasih yang dari Tuhan. Saya mustahil, saudara, untuk mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang pernah mengecewakan, mengampuni mereka, tanpa terlebih dahulu saya mengalami pengampunan yang dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan. Sejak saya menerima kasih pengampunan dari Tuhan, saya bisa mengasihi orang lain. Saya bisa mengampuni orang lain. Beberapa waktu yang lalu, saudara, di dalam renungan kita, ya, kita diingatkan tentang Matius 18 ayat 21 sampai 35, perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang hamba yang memiliki hutangnya begitu besar, dan waktu raja menginventaris hutang hamba tersebut, dan hamba tersebut tidak bisa membayarnya, dan hamba tersebut menyerahkan keluarganya, istri dan anaknya. Tapi raja bilang, mulai hari ini hutangmu sudah lunas, engkau sudah dibebaskan dari hutang. Tetapi hamba ini, saudara, dia lupa tentang perbuatan raja kepada dia. Ketika dia keluar, ketika dia pulang, dia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang lebih kecil dari hutangnya, hanya 100 dinar dikatakan. Dan dikatakan sejak itu, saudara, dia menuntut untuk dibayar hutangnya yang 100 dinar itu. Saudara, raja murka, saudara, ketika melihat hal itu dilakukan oleh hamba itu.
Saudara, kita yang sudah terima pengampunan dari Tuhan, kita harus bisa mengampuni orang lain. Kita harus mengasihi orang lain. Kalau saudara hari ini engkau diliputi oleh kekecewaan, engkau diingatkan oleh seseorang yang begitu mengecewakan hatimu, saudara, ambil langkah pengampunan, saudara. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Jangan izinkan kepahitan dalam hatimu, saudara. Karena orang yang pahit hidupnya akan menimbulkan kerusuhan, saudara. Akan menimbulkan perpecahan di mana-mana. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Kita berdamai dengan diri sendiri. Kita belajar mengasihi orang lain. Itulah orang yang membawa damai. Orang yang mengalami kedamaian terlebih dahulu sebelum dia membawa damai dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 15 berkata demikian. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, ayat 16, kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, di mana dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, Tuhan panggil kita, saudara. Setelah kita mengalami kedamaian yang dari Tuhan, Tuhan panggil kita menjadi pelayan pendamaian, saudara. Saudara, Tuhan mau kita pergi, saudara, menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Mengapa kita harus pergi? Firman Tuhan ingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang ditunggu kedatangannya. Di firman Tuhan di Roma 10 ayat 13 sampai 15, firman Tuhan ingatkan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, kita semua ditunggu kedatangannya, saudara, membawa kabar baik. Kita adalah pembawa damai, karena kita adalah pelayan pendamaian, saudara. Tuhan pakai kita semua secara pribadi bersama dengan komunitas sepakatmu, bersama dengan keluargamu. Tuhan mau kita jadi pemberita kabar baik. Kehadiran kita ditunggu-tunggu. Saudara, hari ini di tengah situasi pandemi kita tahu Tuhan izinkan ini terjadi dengan maksud luar biasa. Buktinya ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan bertobat, saudara. Sudah beberapa kali Sabtu ini kita melakukan kebaktian kebangunan rohani secara online. Dan kita dengar ada ribuan orang yang didoakan, saudara. Dan mereka mengalami kesembuhan. Saudara, siapakah orang-orang ini, saudara? Mereka adalah orang-orang menunggu kedatangan kita. Ketika kita merelakan diri, ketika kita mau dipakai menjadi alatnya, jadi saluran berkatnya, walaupun secara online, tanpa batas malah lebih, kita bisa memberkati banyak orang. Saudara, orang-orang tersebut dipakai Tuhan, saudara, para konselor. Saya percaya salah satu dari saudara yang mendengarkan hari ini, engkau dipakai Tuhan, saudara. Mungkin kau bukannya seorang yang hebat atau senior pastor, tapi kau orang biasa-biasa saja, yang mungkin selama ini hanya sekedar menjadi jemaat, tetapi mulai terlibat sekarang. Dan Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara menjadi pemberita, pembawa kabar baik itu. Saudara, mari kita terus bersemangat. Kita percaya kegerakan di akhir zaman ini, Tuhan pakai orang-orang
yang tidak terkenal seperti saudara dan saya. Kita mau dipakai Tuhan, asalkan kita mau pergi menjadi saluran berkat Tuhan, jadi pembawa damai. Yang berikut, saudara, ya, ketika kita jadi orang yang membawa damai, tentunya selain kita memberitakan kabar damai sejahtera itu, kabar baik itu, kita tentunya harus tetap terus konsisten melakukan firman Tuhan. Paulus berkata demikian di 1 Korintus 9 ayat 27. Dia terus melatih tubuhnya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, penting untuk kita jadi pembawa damai, memberitakan kabar baik, tetapi penting juga sebagai pembawa damai kita melakukan firman Tuhan terus-menerus secara konsisten. Kita jadi pelaku-pelaku firman. Mengapa? Kita sering dengar ya saudara, ada orang mudah sekali kecewa terhadap seseorang karena orang Kristen nggak jadi contoh, jadi batu sandungan. Karena apa? Dia lupa untuk taat terhadap firman Tuhan. Bisanya cuma ngomong doang katanya. Your action speaks louder than voice. Tindakan kita ini saudara, lebih berbicara banyak daripada apa yang kita katakan. Keteladanan kita itu dilihat oleh semua orang. Bukankah kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang? Jadi penting sekali saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengalami Tuhan terus-menerus ini, perlu yang namanya akuntabilitas. Perlu namanya orang-orang yang mau menegur kita. Kalau kita ada salah, kalau saya ada salah, saya bersedia untuk ditegur, dikoreksi. Baik itu oleh rekan di kompak saya, maupun juga di dalam kepemimpinan yang ada. Saya mau, saudara. Kenapa? Karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membangun iman saya, untuk saya boleh bertumbuh. Keteladanan begitu penting, Bapak Ibu. Karena saudara tahu, ada survei yang mengatakan begini. Apa yang baik dilakukan oleh kita akan diikuti oleh pengikut kita, dalam hal ini orang-orang kita pimpin, ya mungkin itu adalah orang anggota sel kita, orang-orang di rumah, anak-anak kita. Mereka akan meniru hanya 50%. Tetapi yang tidak baik yang saya lakukan, itu akan mudah sekali ditiru. Bukan jadi 100% saudara, tetapi 200%. 2 kali lipat, saudara. Jadi kalau saya sering terlambat 5 menit misalkan janji sama orang, nanti orang-orang akan mengikutinya lebih parah lagi, saudara. Mereka akan datang di atas 10 menit, saudara. Ya karena itulah yang kita lakukan. Kita tidak menjadi contoh. Untuk itu perlu sekali untuk kita jadi teladan, saudara. Hal-hal simpel yang lain, kalau kita naik kendaraan bermotor, ya kan naik sepeda motor paling gampang tuh ya sekarang, shortcut, lawan arah. Mungkin ada beberapa saudara yang mulai terusik hatinya. Saudara, mungkin tidak ada yang lihat saudara polisi, tetapi Tuhan melihat loh saudara. Dan anak-anak saudara melihat, orang-orang yang saudara pimpin melihat. Nah itu saudara, hal yang tidak baik kita akan ditiru oleh mereka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dari hal kecil, kita taat. Saudara, saya mau tutup dengan kisah waktu orang tua saya. Mereka ada di rumah. Dulu waktu orang tua saya belum percaya kepada Tuhan, saudara. Saya bertobat, tahun 95 saya bertobat dan saya berdoa. Saya ingin 2 orang tua saya ini, papa mama saya bertobat. Dan apa yang saya lakukan? Saya hanya sekedar omong doang. Saya sekedar memberitakan kabar baik, tapi saya lupa hal-hal yang sederhana untuk saya lakukan. Jadi pelaku firman, jadi anak yang taat di rumah. Saya memberikan waktu buat mereka. Singkat cerita, saudara, saya dengar sebuah firman Tuhan, khotbah waktu di rumah duka, saudara. Di rumah duka ini saya bertobat. Kenapa? Hamba Tuhan ini bilang, kalau mau berbuat baik itu jangan tunggu orang yang kita kasih itu tiada. Kasihilah
orang tuamu selagi mereka masih hidup. Berilah apa yang ada, ya perhatianmu. Ya mungkin sekarang ini kan kita mungkin bisa melakukan telepon, bahkan mungkin kita bisa memberkati orang tua kita dengan penghasilan kita, saudara. Itu penting, saudara. Perhatian. Orang tua kita belum tentu butuh uang kita, tetapi perhatian yang kita berikan, saudara. Nah, saya bertobat, saudara, dengar itu. Dan saya mulai jadi pelaku firman. Saya nggak perlu banyak ngomong. Singkat cerita, mama saya diizinkan sakit. Dan Tuhan pakai komunitas di keluarga untuk mendoakan mama saya. Dan akhirnya mama percaya Tuhan Yesus. Dan mama dibaptis, saudara. Setelah itu, saudara, papa saya, sejak mama saya meninggal, papa saya ikut Tuhan Yesus. Semua bukan hanya karena perkataan, tapi karena perbuatan. Karena kasih dengan perbuatan itu nyata di dalam kehidupan kita semua. Bukankah kita adalah orang-orang yang membawa damai? Dan akhirnya papa meninggal di dalam Tuhan. Saya bersyukur, saudara, kedua orang tua saya, mereka sudah menjadi orang percaya sebelum dipanggil oleh Tuhan. Saudara, Tuhan mau pakai setiap kita hari ini. Dengan kondisi kita semua masih ada di dalam rumah. Ini adalah kesempatan untuk kita membawa orang-orang di rumahmu, anggota keluargamu. Mereka boleh mengenal Tuhan melalui hidupmu. Bukankah kita adalah anak-anaknya yang Tuhan panggil untuk kita menjadi pembawa damai. Sehingga mereka melihat Tuhan keseharian di dalam hidup setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Hari ini, dimanapun kau berada, mungkin kau ada di rumah, atau kau ada di tempat yang lain, tapi engkau mendengarkan sama-sama beribadah online. Kalau Tuhan hari ini usik hatimu, kalau engkau merasa selama ini engkau adalah orang yang berdosa, engkau tertuduh, engkau belum mengalami kedamaian yang dari Tuhan. Saudara, hari ini terima Tuhan Yesus, saudara. Terima pengampunan, karena Dia adalah pendamai untuk dosa kita. Buka hatimu, Bapak dan Ibu, saudara. Terima Tuhan Yesus. Terima pengampunan yang dari Tuhan. Bahwa Dia mati di kayu salib untuk ampuni segala dosamu. Jangan lagi engkau takut, jangan lagi engkau tertuduh. Terima Tuhan Yesus. Terima pengampunan. Dan yang kedua, mulai belajar terima dirimu apa adanya. Kasihi dirimu. Kalau engkau itu adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Engkau hidup bukan lagi apa kata orang lain. Bukan hidup karena apa yang kau miliki hari ini. Tetapi apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan untuk hidupmu. Bukankah ketika engkau di dalam bakal kandungan ibumu, engkau bakal anak, Tuhan sudah merajut, Tuhan sudah menentukan kau adalah ciptaan yang ajaib, dahsyat. Saudara, mari kita bersyukur keberadaan kita saat ini. Terima pendamaian yang dari Tuhan, saudara. Setelah engkau menerima damai ini, saudara, kau belajar untuk mengasihi orang lain. Karena hidupmu bukan engkau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam engkau. Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Setelah kita terima pengampunan. Mari saudara, kalau Tuhan ingatkan, ada orang-orang yang pernah mengecewakan engkau. Jangan sampai hatimu menjadi pahit. Karena ketika engkau pahit, akan menimbulkan kerusuhan, saudara. Akan menimbulkan kekacauan. Hati yang pahit, Tuhan mau pulihkan. Terima pengampunan dan mulai mengampuni orang yang bersalah kepada engkau. Orang-orang yang mengecewakan engkau. Dan Tuhan mau pakai hidupmu, saudara, untuk jadi pembawa damai. Menjadi pembawa kabar baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hari ini boleh kami dengar. Kami mengucap syukur, biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa damai dimanapun kami berada. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, God bless you. Merdeka!